Setelah kita kocor pupuk sintetis atau pupuk kimia, jeda 1 atau 2 hari, langsung kita kocor menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Adi Santikar. Di kesempatan hari ini, semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, dulur-dulur semua, diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Dan oke kawan, bagi kawan-kawan tani semuanya yang saat ini ingin menaikkan pH tanah dengan cepat, lahan bekas kita suburkan kembali, dan bingung untuk menyuburkan lahannya itu sudah terlalu banyak pupuk kimia. Ini kawan-kawan berada di video yang sangat tepat sekali. Karena apa? Karena di video kali ini adalah video cara untuk menaikkan pH tanah yang super drop, tanah yang tidak subur itu insya Allah akan menjadi subur kembali. Jadi rahasianya bagaimana, racikan-racikan apa saja yang saya gunakan untuk menambah kesuburan tanah kita dan untuk menaikkan pH tanah kita yang sangat drop. Nanti ada racikan-racikannya kawan, dan nanti akan saya sepilkan apa saja racikan yang untuk menaikkan pH tanah kita. Jadi jangan khawatir bagi kawan-kawan semua yang lahannya itu sering kita tanami, tidak jeda dan berulang-ulang kita tanami satu jenis tanaman, itu tidak masalah. Yang penting 3 bahan ini kita masukkan ke lahan kita. Itu yang pertama, kita masukkan kompos dulu ya. Kompos itu paling utama, mulai dari dedaunan ataupun batang pisang ataupun daun bambu ataupun daun-daun di sekitar kita, itu kita manfaatkan, kita kumpulkan jadi satu. Setelah itu, sebelum kita tanam, tengah gulutan atau lahan yang kita tanam itu kita gali dulu, kita buat parit, dan setelah itu paritnya itu kita kasih bahan organik seperti daun-daun kemarin yang ada di sekitar kita, mulai dari daun-daunan apa saja pokoknya yang ada di sekitar kita masukkan ke tengah lahan kita. Setelah itu kita semprot menggunakan dekomposer M21 ataupun bakteri buatan kita sendiri yang dari bakteri bawah bambu ya, itu bisa. Setelah itu kita tutup menggunakan mulsa kalau menggunakan mulsa. Kalau tidak menggunakan mulsa, kita tutup saja dengan tanah. Kita tunggu kurang lebih 10 hari atau 1 minggu. Kita rasa mulai terfermentasi bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Dan ciri-cirinya itu nanti akan ada tumbuh rumput ataupun tanaman lain itu akan tumbuh di lahan kita yang kita kasih organik itu. Baru beberapa hari kemudian baru kita lubangin pulsanya. Dan rahasianya ada di sini kawan. Jadi setiap kita mengolah lahan janda itu kita siapkan dulu, yang pertama adalah batu kapur ya. Air dari batu kapur itu ada jernihnya. Dan ini kawan, cara menaikkan pH tanah yang super drop ya. Dan ini rahasianya untuk menaikkan pH tanah kita yang sangat drop sekali. Ini air rendaman batu gamping ya. Ini punya saya, ini kurang lebih stok saya ini 250 liter. Dan ini rahasianya. Jadi kita kalau sering menggunakan pupuk seperti urea ataupun poska, itu kan nanti di tanah kita itu akan menjadi asam. Dan untuk menetralkannya itu kita menggunakan batu kapur ini ya. Airnya kawan yang kita gunakan, air batu kapur itu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini di atasnya ini ada lilinnya ini. Dan yang kita ambil adalah air yang jernih di tengahnya sini. Ya, ini air yang jernih yang kita gunakan, yang kita aplikasikan ke lahan kita. Supaya lahan kita bisa netral. Dan tidak itu saja kawan. Ini bahan tambahannya kita menggunakan asam humat seperti ini. Ini asam humat sama campurannya itu ada fermentasi urin kelinci dan fermentasi kue kambing. Ini seperti ini. Ini ada 2 wadah kawan yang kita gunakan, ini seperti ini. Ini adalah cara cepat dan cara tepat untuk menetralkan pH tanah kita. Ini sangat mudah sekali kawan. Dan untuk takarannya itu untuk air 20 liter itu kita kasih sekitar 1,5 liter air dari rendaman ini, rendaman batu gamping ini ya. Jadi untuk air 20 liter itu kita kasih air rendaman batu kapur yang jernih itu 1,5 liter ya, sampai 2 liter ya. Nanti kalau tanahnya itu sangat asam sekali itu bisa ditambahkan sampai 2 liter.
Itu cara pengaplikasiannya. Setelah kita kocor pupuk sintetis atau pupuk kimia, jeda 1 atau 2 hari, langsung kita kocor menggunakan air kapur ini dan sama sama asam umat ya. Ini kita mix jadi satu. Jadi untuk air asam umatnya dan fermentasi urin kelincinya itu kita menggunakan sekitar 1 liter. Di pengaplikasian kita menggunakan TDS kawan ya, untuk mengatur berapa ppm kita aplikasiin ke tanaman. Untuk di masa vegetatif kita menggunakan sekitar 1000 ppm, itu untuk pengocoran pertama. Pengocoran kedua kita tambahi 2000, 3000, untuk masa generatif sampai 4000. Dan itu kita aplikasikan rutin, jeda 7 hari sekali. Dan diselang setelah kita pengaplikasian pupuk kimia, langsung kita siram menggunakan ini. Ini untuk menetralkan pH tanah kita. Apalagi kalau tanah kita itu sering kita tanami tidak jeda ya. Misalnya habis tanam seperti ini langsung kita tanam lagi, itu rahasianya di sini. Ini untuk menaikkan pH tanah super cepat dan sangat akurat. Jadi kita sering menggunakan air ini. Nanti kita bisa lihat di pertumbuhan tanaman kita. Kalau selama kita tanam 3 atau 4 hari itu pertumbuhannya kok masih kerdil atau nggak mau, istilahnya itu nggak mau tumbuh tunas baru, itu langsung kita siram menggunakan air ini. Dosisnya tadi yang saya sampaikan, dan ini rahasianya kawan. Dan selama ini yang saya gunakan adalah ini. Jadi walaupun lahan saya ini berkali-kali saya tanami, alhamdulillah tetap tumbuh dengan subur dan rahasianya ada di sini. Semoga ini bermanfaat. Salam petani muda, jangan lupa bahagia, tetap semangat petani Indonesia. Mantap. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda kawan.